kehadiran saya membawa tekanan kepada orang-orang di sekitar kita. Bukankah di 1 Petrus 3 ayat 4, biarlah perhiasan kita, bukan perhiasan jasmani, tetapi perhiasan batiniah, yang dari roh yang lemah lembut, yang tentram betul. Lemah lembut itu artinya kita bisa mengelola diri kita. Tentram itu artinya, pertanyaannya, kehadiran kita membawa ketentraman, damai sejahtera, atau menimbulkan stres atau tekanan. Jadi setelah ini kita boleh banget tanya kepada anggota keluarga kita, suami dan anak-anak kita. Jangan-jangan selama ini mereka diam karena takut sama kita. Lalu tanya sama mereka, kehadiran saya selama ini membawa ketentraman atau membawa stres? Tetapi biarlah hari ini kita belajar ada 2 hal, yaitu bagaimana kita mengelola diri kita, self control, mengelola. Lalu supaya kehadiran kita membawa damai sejahtera. Karena di Amsal berkali-kali ditulis, lebih baik tinggal di sudut soto rumah daripada perempuan yang suka bertengkar. Kenapa kita suka bertengkar? Karena kita dikuasai oleh emosi. Bukan menjadi pengelola emosi, tapi dikuasai oleh emosi. Lalu bahkan dibilang lebih baik tinggal di padang gurun. Padang gurun aja udah nggak enak, udah panas, udah menderita di padang gurun. Tapi katanya lebih baik menderita di padang gurun loh daripada tinggal dengan wanita yang suka bertengkar. Kemudian wanita yang suka bertengkar itu seperti air hujan ya, tiris, yang terus-menerus tiada henti. Bukankah kalau di rumah kita ada bocor sedikit aja tapi tidak dibereskan, terus-menerus kalau hujan bocor rumah jadi lembab, jadi bau, jadi busuk, kemudian suasana di rumah itu nggak enak. Oleh sebab itu hari ini kita mau belajar bagaimana untuk kita bisa mengelola emosi. Nah, untuk kita bisa mengelola emosi, tentunya kita juga perlu belajar tentang natur dari emosi itu sendiri dan apa sih emosi dan bagaimana cara kerja emosi. Di sini ada kalimat menarik banget bahwa saya terjemahkan bahasa Indonesia ya. Walaupun kita IQ-nya tinggi, pintar secara akademik, cerdas, tetapi kesadaran kita akan emosi dan kemampuan untuk menghandle, mengatasi perasaan akan menentukan kesuksesan dan kebahagiaan. Bayangkan aja ya, ada orang yang IQ-nya tuh cerdas dan pinter banget, dia seorang dokter, tetapi ternyata dia nggak bisa mengelola emosinya. Kalau dia nggak bisa mengelola emosinya, dia nggak bisa berelasi dengan orang lain dengan baik. Mungkin menjadi dokter yang marah-marah, keputusan-keputusannya dikuasai oleh emosi, dan tentunya bagaimana kita bisa berelasi dengan baik dengan orang lain, itu tergantung bagaimana kita bisa mengelola diri kita dulu, betul ya? Dan untuk kita bisa mengelola diri, kita perlu sadar akan diri kita, sadar akan emosi, sadar akan diri, baru mengelola diri, kemudian baru bisa memahami orang lain, memahami perasaan orang lain, memahami hidup orang lain, memahami emosi orang lain, barulah kita bisa bertumbuh di dalam relasi. Jadi penting banget untuk mengenali diri dan mengelola diri. Sekarang kita lihat di sini, kalau tadi tuh ceritanya, kan sikap, perilaku, perkataan membawa tekanan, kemudian membuat stres orang-orang di sekitar kita. Marah-marah deh, ngambek-ngambek, kemudian perkataannya nyelekit, betul ya? Perkataannya mungkin mengkritik, perkataannya membuat orang stres, kemudian bertengkar, lalu pengambilan keputusan yang kok nggak berpikir panjang, mengambil keputusan hanya didorong oleh emosi. Sebenarnya kenapa sih sikap, perilaku, perkataan itu ibaratnya buah yang dihasilkan di dalam kehidupan kita. Bukankah Tuhan rindu kita menghasilkan buah roh, betul? Buah roh, buah yang manis, kasih, kemudian pengendalian diri, sukacita, damai sejahtera, buah yang manis yang dihasilkan dari dalam hidup kita yang bisa dinikmati orang dan menjadi berkat. Pertanyaannya, apakah buah yang dihasilkan dari dalam diri kita itu buah yang asem, yang pahit, yang busuk gitu ya? Aduh, orang deket kita tuh rasanya stres gitu. Pertanyaannya kenapa ada buah yang asam, yang pahit, yang dihasilkan dalam hidup kita? Setiap buah yang dihasilkan itu bersumber dari akarnya. Ini sebenarnya yang kita mau menggali diri kita. Inilah yang dinamakan, yuk marilah kita semakin menyadari apa sih yang ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Sehingga sikap, perilaku, perkataan kita bisa menghasilkan buah yang manis, mencerminkan kemuliaan Kristus. Kalau di sini ilustrasinya ibarat buah. Buah itu terpengaruh dari bagaimana akar dari pohon tersebut. Akarnya ini banyak virus kah, banyak bibit penyakit kah, dan sebagainya.
Sekarang saya juga mau memberikan sedikit ilustrasi, yaitu ilustrasi seperti gunung es. Sikap, perkataan, perilaku, marah-marah gitu ya, meledak-ledak, itu sebenarnya kan apa yang tampak di luar. Itu adalah problem yang disebabkan oleh masalah emosional yang ada dari problem dalam relasi. Yang paling terlihat adalah problem dalam relasi, pengambilan keputusan dalam pekerjaan, pelayanan, ataupun kepemimpinan. Ataupun cara kita mendidik anak, cara kita berelasi dengan suami. Nah, problem-problem itu, sikap, perkataan, perilaku, itu kan tampak keluar. Ternyata apa yang tampak di luar, keputusan kita, perkataan, perilaku, itu sebenarnya bersumber dari apa yang ada di dalam diri kita. Nah, apa yang di dalam diri kita ini sebenarnya mengendalikan apa yang menjadi perkataan, perilaku kita. Dan yang mengendalikan diri kita itu, yang tidak kelihatan, yang tidak disadari, itu justru porsinya 90% di dalam diri kita, itu di alam bawah sadar bagian inside-nya. Dan seringkali tidak disadari. Apa saja yang mempengaruhi sikap, perkataan, perilaku? Yaitu kita lihat yang 90% itu. Antara lain feeling, perasaan, emosi, cara berpikir, kepercayaan, iman kepada Tuhan, nilai-nilai hidup, pembelajaran. Dan itu sangat mempengaruhi perilaku-perilaku kita. Dan seringkali tidak disadari. Makanya Mazmur 19 ayat 12, Daud berdoa kepada Tuhan, Daud tuh bilang gini, sadarilah atas hal-hal yang tidak saya sadari, supaya jalanku tidak tersesat. Dan kalau kita nggak paham tentang diri kita, maka kita bisa mengambil keputusan yang salah ataupun kita bisa tersesat. Merasa diri kita benar pula lagi. Oleh sebab itu, hari ini kita mau belajar. Apa sih sebenarnya fokus pembelajaran hari ini? Yaitu untuk kita memahami emosi. Jadi kenapa seringkali ada perilaku buruk, perkataan buruk, perilaku negatif, perkataan negatif. Salah satu yang mempengaruhi adalah emosi yang ada di dalam diri kita. Saya nggak membahas tentang pikiran, saya nggak membahas tentang yang lain-lain, tetapi membahas tentang apa itu emosi, bagaimana cara kerja emosi, dan bagaimana emosi itu mempengaruhi diri kita, lalu bagaimana mengelolanya. Pada saat kita bisa mengelola di bagian inside-nya diri kita, mengelola emosi, maka itu akan mempengaruhi kepada sikap, perilaku, dan juga terpancar loh dari wajah kita dan sebagainya. Kita akan fokus untuk belajar tentang emosi ya. Pertanyaannya, kalau kita mau mengelola emosi, kita perlu tahu dulu apa sih emosi dan bagaimana cara kerja emosi. Kita lihat di sini, definisi emosi. Emosi adalah tanggapan atau respon. Saya tambahkan respon otomatis atas peristiwa-peristiwa yang terjadi atau dorongan untuk bertindak saat menghadapi situasi. Saya garis bawahi secara pelan-pelan tanggapan atau respon otomatis atas peristiwa-peristiwa yang terjadi. Artinya di dalam kehidupan kita ini akan menghadapi berbagai peristiwa. Setuju ya? Kita nggak bisa terlepas dari berbagai peristiwa di dalam kehidupan kita. Nah, peristiwa yang kita alami ini ada peristiwa positif dan ada peristiwa negatif. Kita nggak bisa menghindari atau hanya memilih ingin peristiwa positif aja yang kita alami. Jadi ada peristiwa positif dan ada peristiwa negatif. Saat kita mengalami peristiwa yang positif, maka emosi kita yang muncul dari hati kita apa saja? Senang, sukacita, happy, bahagia gitu ya, puas, lalu damai. Tetapi kan dalam hidup ini nggak melulu peristiwa positif aja. Ada peristiwa negatif, yaitu misalnya kita diabaikan, lalu kita mengalami ditinggalkan, disakiti, difitnah, dilukai, atau mengalami trauma, mengalami bencana, ataupun kita tuh kecewa, hal yang simple, waktu kita masih kecil, kakak kita, mungkin adik kita iseng, terus kita kesel, kita marah, atau kita takut. Itu pada saat mengalami peristiwa negatif, maka dari hati kita muncul emosi-emosi negatif seperti marah, kecewa, takut, cemas. Jadi emosi itu akan muncul secara otomatis saat kita mengalami peristiwa. Kemudian, saat kita mengalami peristiwa, lalu ada muncullah emosi marah, takut, cemas, sedih, dan sebagainya. Nah, emosi tersebut akan
mempengaruhi dan mendorong kita untuk melakukan tindakan-tindakan. Jadi kalau misalnya kita marah, tindakannya apa? Bisa marah-marah gitu ya. Lalu kalau kita marah, kita tindakannya apa yang dari emosi marah itu jadi mendorong apa? Lempar barang. Kemudian dari emosi marah itu mendorong kita jadi memperkatakan perkataan-perkataan yang mungkin marah-marah atau melukai orang lain. Dari marah dan akhirnya terluka, mendorong tindakan untuk balas dendam dan sebagainya. Lalu waktu sedih, itu kan mendorong kita untuk berperilaku tertentu ya. Waktu sedih mungkin kita jadi mengurung diri, lalu kita jadi nangis, atau mungkin kita jadi karena sedihnya patah semangat, bunuh diri. Itu ada dorongan-dorongan yang mendorong untuk berperilaku tertentu, tapi didorong oleh emosi yang ada di hati kita. Kemudian karena takut, jadi kita melindungi diri. Karena takut, jadi kita membela diri. Takut diomongin orang, kita membela diri. Itu kan dari emosi, jadi mendorong kita untuk bertindak saat menghadapi situasi tertentu. Sehingga boleh dikatakan emosi itu memang otomatis ada di hati kita. Pertanyaannya nih, kalau misalnya emosi itu yang mendorong kita untuk mengambil keputusan atau tindakan. Kalau saya mau memberikan ilustrasi lain, ibaratnya sebuah mobil, mobil itu adalah tubuh kita, lalu jiwa kita, dan jiwa itu termasuk emosi perasaan adalah nyetirnya, yang akan mengarahkan tubuh kita itu belok kiri, belok kanan, mengambil keputusan-keputusan. Kalau kita belajar betapa pentingnya emosi saat untuk pengambilan keputusan mempengaruhi perilaku kita, maka apabila emosi yang tidak dikelola, kita bisa mengambil keputusan-keputusan juga yang kurang sehat atau kurang pas. Pertanyaannya adalah, kalau gitu gimana? Pertanyaannya juga, emosi ini bersumber dari mana sih? Lalu bisa nggak emosi itu dihilangkan? Apakah kita mengenali emosi kita dan bagaimana bereaksi terhadap emosi? Ini sebenarnya penting. Apakah kita mengenali emosi kita dan bagaimana kita bereaksi terhadap emosi? Kita perlu kenali dulu loh, sumber emosi itu dari mana. Ada yang bilang emosi itu bukan dari Tuhan. Kita lihat beberapa ayat. Di dalam Matius 26 ayat 37 sampai 38. Di sini mengatakan Tuhan Yesus sedih saat Lazarus meninggal, mati gitu ya. Kemudian kita lihat juga Petrus sedih, lalu menangis. Yunus kesal dan marah. Di 1 Samuel, Hana menangis. Lalu kita lihat Daud. Daud ini adalah tokoh Alkitab yang kaya dengan mengekspresikan emosi. Kalau kita lihat kitab Daud itu jujur dengan apa yang ada di hatinya, emosi apa. Dia mengekspresikan saat dia takut, sedih, cemas, bahkan dia bilang seperti di dunia orang mati, seperti mau mati. Tuhan Yesus bahkan bilang, Tuhan Yesus itu sedih dan takut seperti mau mati rasanya. Kita lihat di sini Tuhan Yesus dan tokoh-tokoh Alkitab itu semua memiliki emosi. Jadi kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Sesuai dengan image-nya Tuhan. Maka kita ini adalah copy paste-nya Tuhan, betul? Jadi sebenarnya emosi itu dari Tuhan. Tuhan sendiri menggambarkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memiliki emosi. Kalau kita lihat dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan berkali-kali menunjukkan emosi dari Tuhan. Marah, sedih, menyesal, itu kan ekspresi emosi dari Tuhan itu sendiri. Lalu juga kalau manusia punya emosi, maka itu adalah naturnya Tuhan juga. Sehingga dari manakah emosi? Emosi itu dari Tuhan. Kalau dikatakan emosi itu adalah respon otomatis, pertanyaannya emosi itu bisa dihilangkan atau enggak? Di on off enggak dari dalam hati kita? Karena emosi itu adalah respon otomatis. Begitu ada kejadian, disitulah emosi muncul di hati kita. Sehingga emosi itu tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dimatikan, tidak bisa di-off-kan. Pasti selalu ada sebagai respon otomatis. Sampai di sini dulu ya. Sekarang kita lihat berikutnya. Kalau Tuhan memberikan kita emosi, ada berapa macam emosi yang Tuhan berikan buat kita. Kita percaya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang kaya dan kreatif. Jadi Tuhan ini memberikan paket
emosi dan jenis-jenis emosi yang banyak banget. Dari berbagai jenis emosi yang banyak, kemudian dikategorikan menjadi dua jenis emosi. Emosi positif dan emosi negatif. Ada yang bilang loh, emosi negatif itu bukan dari Tuhan. Siapa bilang? Terus udah gitu ada juga yang bilang begini, kalau gitu boleh nggak? Saya nggak kepengen punya emosi negatif, pengennya yang positif aja. Wah, itu bahaya banget. Kalau kita nggak punya emosi negatif dalam hidup kita akan berbahaya. Contohnya bahayanya gimana? Kalau kita nggak punya emosi negatif, misalnya rasa takut. Takut itu kan emosi negatif, itu berguna loh buat hidup kita. Rasa takut itu akan menolong kita untuk menjadi waspada. Kalau kita nggak punya emosi takut dan nggak ada rasa takut, maka waktu kita nyebrang jalan, kita nggak takut ditabrak, nggak takut kenapa-napa, kita nggak akan hati-hati main nyebrang aja. Kan bahaya ya. Kalau kita nggak punya rasa takut, kita pegang pisau pun nggak bisa berjaga-jaga atau waspada. Jadi baik emosi positif dan negatif itu sebenarnya ada gunanya. Lalu juga untuk apa kita mengenali emosi positif dan emosi negatif? Yuk kita lihat dulu ya. Jenis-jenis sebenarnya paket emosi positif apa saja sih? Paket emosi negatif apa saja sih? Ini saya mau memberikan gambaran. Kita lihat di sini, ternyata emosi itu banyak banget. Saya mengambil ini dari buku Restoring Your Heart. Saya belajar tentang Restoring Your Heart. Oh iya, saya juga mau sharing materi yang saya sharingkan. Ini adalah sebenarnya sebagian dari materi pemuritan di buku Virtuous Women. Buku Virtuous Women, materi pemuritan yang saya puji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan, saya menulis materi pemuritan untuk wanita dan salah satu topiknya adalah tentang healthy emotion. Dan ini adalah sebagian dari materi healthy emotion di pemuritan wanita Virtuous. Oke, dan sumber ini saya mengambil dari buku Restoring Your Heart. Kita lihat di sini. Banyak banget ya emosi-emosi. Kemudian kalau kita bagi menjadi dua kategori, ada emosi negatif dan juga ada emosi positif. Emosi negatif ini yang biasa sering kali kita dengar itu adalah sedih, marah, dan takut. Kemudian emosi positif itu ada gembira, ada kuat, dan ada damai. Ini sebenarnya payung sedih, marah, dan takut. Payung dari emosi negatif. Lalu di balik sedih, itu ada lagi emosi-emosi lainnya. Rasa bersalah, malu, depresi, kesepian, bosan, lelah, dan juga merasa bodoh, rendah diri, menyendiri. Di balik rasa marah, ada rasa murka, egois, benci, kritis, curiga, jengkel. Lalu kita lihat di sini. Kalau kita lihat kategorinya. Emosi positif, di balik sukacita ada bahagia, gembira, riang, puas, senang, terhibur, optimis, ceria. Mungkin kita cuma tahu bahagia doang, mungkin ya. Lalu damai. Damai itu yang termasuk dalam damai cinta, penerimaan, program, persahabatan, dan lain sebagainya. Kemudian powerful atau kuat, ada emosi setia, bangga, percaya diri, dan sebagainya. Ini adalah kategori emosi positif. Lalu juga kategori emosi negatif adalah marah. Di balik marah itu ada beringas, mengamuk, benci, jengkel, dan sebagainya. Di balik sedih ada pedih, sedih, muram, suram. Di balik takut ada cemas, gugup, khawatir, was-was, ngeri, gelisah, tak berdaya, tak berarti, kaget, dan terkejut. Semuanya itu dari Tuhan. Kemudian, apa sih fungsinya? Salah satunya adalah fungsinya begini. Kita ini kalau kita paham tentang emosi positif dan emosi negatif, saat kita mengalami emosi positif, merasakan emosi positif, kita merasa gembira, merasa bahagia, merasa damai, kita jadi tahu peristiwa apa saja yang membuat kita gembira, damai, dihargai, kemudian membuat kita sukacita, membuat kita puas, apa-apa saja yang bisa membuat kita merasakan hal tertentu dan menjadi lebih positif. Lalu hal tersebut bisa diperbanyak dan diusahakan. Betul tidak? Lalu kalau kita pahami kapan kita merasa sedih, kapan takut, kapan marah, kapan bingung, kapan kita kesel, kepada siapa kita benci,
Justru kalau kita mengenali dan bisa merasakan kapankah emosi-emosi negatif itu muncul di dalam hati kita, disitulah itu menjadi indikator ada isu apa, ada problem apa yang perlu diproses di dalam kehidupan kita. Itu sebenarnya berguna banget. Jadi kalau marah, seringkali waktu marah, kita menyikapinya dengan marah-marah. Tetapi justru pada saat kita marah, kita kenali sumber kemarahannya di mana, peristiwa apa yang membuat kita marah, kaitannya dari mana, adakah yang perlu diproses dan dikelola, mencari solusi yang menjadi sumber kemarahan kita. Yang ada adalah pada saat kita pada saat kita merasa marah, kita sendiri nggak tahu sumber marahnya, ada loh suami yang bilang gini, istri saya kerjaannya marah-marah. Waktu ditanya marahnya karena apa, nggak tahu pula karena apa marahnya. Yang ada adalah marah sana, marah sini. Terus dari gitu, bukankah kalau kita mengenali sumbernya, kita jadi bisa mengelola dan mencari solusi. Inilah pentingnya untuk mengenali kapan kita gembira, kapan kita bahagia, kapan kita marah, kapan kita takut, apa yang membuat kita takut. Yang membuat kita takut itu takutnya tuh masuk akal atau takut dengan imajinasi dari diri kita sendiri. Ini yang sebenarnya perlu kita pahami supaya kita bisa mengelola. Jadi orang yang cerdas secara emosi, dia itu sadar kapan dia marah, sedih, kecewa, takut, cemas, dia bisa merasakan emosinya. Lalu dia mengenali sumbernya, penyebabnya apa. Lalu dia mengelola dirinya, kemudian berespon dengan tepat. Jadi penting banget untuk kita bisa mengenali emosi kita. Jadi emosi negatif itu bukanlah hal yang salah atau berdosa. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengelolanya. Kemudian bagaimana kita bisa mengekspresikan emosi negatif tersebut. Kemudian juga apakah emosi negatif itu diproses atau tidak, atau ditumpuk di dalam hati kita dan terus menumpuk menjadi sampah emosi negatif. Sebenarnya itu yang membuat jadi perilaku kita jadi ikut-ikutan negatif. Karena di tangki hati kita tertumpuk sampah emosi negatif, lalu kita mengekspresikannya dengan cara yang tidak sehat dan sebagainya. Sehingga nah di sini ada pertanyaan, apakah emosi negatif itu buruk dan salah? Kita kenali yuk tentang emosi-emosi. Kalau dikatakan emosi negatif itu ada gunanya dan berguna, sebenarnya tujuannya apa? Sekarang kita mau mengenali emosi negatif yang seringkali menguasai kita, karena inilah yang sering dialami oleh para wanita ya. Untuk kita bisa mengelola emosi negatif tersebut kita kenali dulu ya sebenarnya apa sih emosi marah dan sebagainya. Kita akan belajar tentang 4 emosi negatif yang seringkali menguasai kita. Yang pertama adalah marah. Kenapa Tuhan memberikan emosi marah dan dari manakah muncul rasa marah itu? Marah itu muncul di hati kita apabila ada ekspektasi di dalam hidup kita yang tidak terpenuhi. Jadi waktu kita mengharapkan sesuatu, kita nggak mendapatkannya, lalu kita marah. Atau juga ada aturan yang dilanggar. Makanya kan kalau misalnya kita udah kasih tahu aturan kepada anak kita, lalu anak kita nggak melakukannya, kita jadi kesel dan marah karena aturan itu dilanggar atau tidak ditepati. Sekali lagi, marahnya tidak salah loh. Emosi marahnya nggak salah yang ada di hati kita. Contohnya juga Tuhan Yesus, kita lihat Tuhan sendiri marah. Tuhan murka, benar nggak di dalam Alkitab? Tuhan ini murka karena kepada orang-orang yang melanggar firman-Nya. Lalu Tuhan Yesus marah kepada pedagang di bait suci dan Tuhan mengekspresikan kemarahannya supaya para pedagang itu melakukan aturan atau firman Tuhan. Tetapi yang membedakan manusia dengan Tuhan, Tuhan itu marah karena Tuhan mengasihi manusia. Dan Tuhan marah itu dengan motivasi untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan dirinya. Supaya manusia ini taat kepada firman, dan itu untuk kebaikan manusia. Lalu Tuhan itu juga saat marah, Tuhan itu panjang sabar. Tuhan mengampuni dan mengasihi. Beda dengan manusia. Manusia itu marah untuk seringkali karena mengasihi diri sendiri dan selfish. Lalu juga manusia marah seringkali tidak dikelola dengan baik. Dan akhirnya saat manusia marah jadi sakit hati lalu menjadi balas dendam.
Misalnya kalau anak kita melanggar aturan, kita marah, wajarkah? Wajar. Akan berbeda. Saat anak kita melanggar aturan, bagaimana kita mengekspresikan kemarahan itu yang membedakan. Yang ada adalah waktu kita marah, bukannya kita panggil, kita ngomongin, kita ungkapkan, misalnya mama ini marah karena kamu melanggar aturan dan mama ini kecewa karena sudah diberitahu tapi kamu tidak lakukan. Salahnya di mana? Karena kamu melanggar ini maka kamu dapat disiplin, disiplinnya A, B dan C. Ini kan dibicarakan dengan baik gitu. Yang ada adalah kita tidak membicarakan dengan baik dan asertif. Yang ada adalah mengekspresikan kemarahan. Beda ya antara marah dengan mengekspresikan kemarahan. Mengekspresikan kemarahannya dengan marah-marah, maki-maki, nyelekit, kemudian membanding-bandingkan dengan orang lain, pukul-pukul, tendang-tendang, sana-sini. Ini adalah ekspresi kemarahan yang tidak sehat, bahkan membawa kita kepada perilaku berdosa. Ini beda. Lalu juga, kemarahan yang tidak diproses, marah dengan seseorang, waktu kita mengekspektasikan sesuatu, kita tidak proses. Jadinya kita terluka sakit hati, maka muncul perilaku lain yang didorong oleh sakit hati, kan didorong oleh emosi. Jadi ada perilaku balas dendam dan akhirnya berbuat kejahatan atau marah yang tidak terkendali, lalu akhirnya membuat kita menjadi berdosa. Kita bisa lihat ya, marahnya tidak salah, tapi bagaimana kemarahan yang tidak dikelola dengan baik kita membawa kita kepada perilaku yang melukai orang lain dan menjadi melakukan hal-hal yang mungkin berdosa. Kemudian yang kedua, oh iya, marah itu, saya mau sampaikan juga, rasa marah itu tidak bisa ditekan. Tapi tidak bisa juga disembur dengan marah-marah sesuka hati, atau ditekan, atau disangkali. Kamu marah? Enggak, saya nggak marah. Itu denial loh, menyangkali marah. Tapi nadanya tinggi. Iya, kok saya dengar kamu marah? Enggak, saya nggak marah. Itu namanya menyangkali. Kalau marah itu ditekan, tidak diproses dengan baik, itu akan kita tuh mengalami gangguan karakter ya, agresif kah, ataupun kita menjadi mempengaruhi kesehatan kita. Kita jadi sakit kepala dan sebagai gangguan pencernaan karena emosi kemarahan yang ditekan. Lalu berikutnya adalah emosi sedih. Kenapa Tuhan memberikan rasa sedih? Rasa sedih itu muncul karena saat kita menghadapi keterlukaan, dilukai, atau kita menghadapi kehilangan. Di dalam kehidupan kita ini kita akan menghadapi keterlukaan di dalam relasi, ataupun juga kita akan mengalami kehilangan demi kehilangan. Kehilangan itu bisa berbicara kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan barang, kehilangan harapan, kehilangan masa depan, kehilangan teman, atau kehilangan sesuatu yang kita kasihi. Pada saat sesuatu yang hilang dalam hidup kita, hati kita tuh sedih seperti di sini. Yohanes 11, Tuhan Yesus nangis sedih karena ada yang hilang meninggal. Kita bisa lihat di beberapa ayat Alkitab juga. Tokoh-tokoh Alkitab sedih karena ada kehilangan seseorang. Pada saat ada sesuatu yang hilang, sedih akan menolong kita untuk berduka dan justru melepas apa yang hilang dari dalam hidup kita. Apalagi kalau kita ditinggal kematian oleh orang-orang kita kasih, kita tuh sedih banget. Dengan kita sedih dan menangis, sebenarnya itu kita melepas apa yang hilang dan kita bisa move on. Pada saat kita sedih, Tuhan memberikan air mata itu untuk mengeluarkan sampah-sampah, racun-racun emosi negatif yang tertumpuk di hati kita karena peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Lalu pada saat kita menangis, itu otak melepaskan hormon endorfin, zat kimia yang berfungsi menyembuhkan, membersihkan stres negatif, kemudian menggiring kita untuk maju dan melangkah. Jadi sedih itu nggak boleh ditekan dan ditahan. Banyak orang contohnya mengalami kehilangan atau duka cita, lalu menekan perasaan sedih. Waktu kita menekan perasaan sedih membuat kita jadi dingin hati kita, maka akhirnya membuat hati kita jadi keras hati dan hilang kelembutan, sehingga kita sulit berempati dengan orang lain, sulit untuk mengasihi orang lain, dan hati kita nggak menjadi sensitif lagi. Banyak loh orang bilang gini, kehilangan terus menekan rasa sedih, sekarang lihat kehilangan apapun tidak ada rasa lagi, dan menjadi mati rasa. Justru itu berbahaya. Emosi kita jadi tumpul. Kemudian yang berikutnya, rasa takut. Rasa takut itu Tuhan berikan untuk apa? Rasa takut ini sebenarnya muncul pada saat ada tanda bahaya atau waspada. Sehingga kalau misalnya kita nyeberang jalan, jadi kan kita hati-hati.
Atau misalnya kita takut akan masa depan, maka kita mempersiapkan diri dengan baik. Kalau ujian, lalu takut gagal, kan wajar. Justru karena takut gagal, jadi belajar dengan baik. Nah, kalau nggak ada rasa takutnya, nggak usah belajar. Dengan adanya rasa takut, kita jadi bisa lebih fokus. Ini sebenarnya apa yang menjadi tidak sehat. Nah, ini juga kalau takut pelayanan ya, ditunjuk melayani, disuruh sharing, kan takut nih. Wajar, rasa takut itu akan membuat kita mempersiapkan dengan baik gitu. Tetapi akan menjadi tidak sehat kalau kita dikuasai oleh ketakutan, membuat kita lumpuh, kita nggak berani lakukan sesuatu, nggak berani bertindak, ataupun kita jadi takut untuk hal-hal yang diimajinasi kita, takutnya akan imajinasi. Lama-lama jadi paranoid deh, imajinasi belum tentu terjadi, itu imajinasi di skenario kita sendiri. Atau takut atas hal-hal yang di luar kontrol, yang tidak masuk akal, ataupun menjadi overthinking. Nah, ini adalah takut yang menjadi tidak sehat. Lalu kalau kita takut, kita juga perlu mengelola rasa takut, memproses. Bukan menyangkali rasa takut. Enggak, saya enggak takut. Just bilang ini, enggak, saya enggak takut, padahal di hatinya takut. Biasa orang tua nih terhadap anaknya. Kalau anaknya takut, dibilang, jangan takut, kamu kurang beriman. Gitu. Jangan takut, kamu tuh tidak percaya Tuhan. Dan akhirnya terbiasa menekan rasa takut atau menyangkali rasa takut. Padahal kalau kita menyangkali dan menekan rasa takut, itu membuat hati seseorang menjadi dingin, arogan, dan angkuh, dan tidak sensitif lagi. Daripada menyangkali rasa takut, menyangkali rasa sedih, lebih baik kita mencari sumbernya dan kita proses. Itu sebenarnya yang sehat. Satu lagi saya sharing rasa apa ya, emosi negatif yang sering menguasai kita. Kenapa saya ambil rasa bersalah dari berbagai emosi negatif yang lain? Karena ini seringkali menguasai kita. Guilt atau rasa bersalah. Rasa bersalah itu juga dari Tuhan loh. Untuk apakah Tuhan memberikan rasa bersalah? Yaitu supaya kita bisa menyesal, lalu bertobat, dan memperbaiki kehidupan kita menjadi lebih baik lagi. Kan Roh Kudus itu memberikan rasa bersalah yang membawa kepada pertobatan. Jadi kita sadar kita orang berdosa, menyesal, benar nggak waktu kita bertobat? Lalu bertobat, ingin menjadi lebih baik. Itu kerja Roh Kudus, menegur kita dengan rasa bersalah. Tapi kalau Roh Kudus menegur kita, Roh Kudus itu lembut, bukan dengan menghakimi, bukan dengan intimidasi. Jadi kalau kita mulai merasa terintimidasi dan terhakimi, itu bukan dari Roh Kudus. Coba ya kita telusuri. Kalau kita gampang merasa bersalah, terintimidasi, kemudian terhakimi, itu yang pasti bukan dari Roh Kudus. Itu rasa bersalah yang tidak sehat. Rasa bersalah yang tidak sehat itu membuat kita jadi merasa bersalah terus-terusan untuk sesuatu yang sebenarnya kita tidak salah, ataupun kita sudah bertobat, minta ampun, kita merasa tidak diampuni, itu namanya terhakimi, terintimidasi oleh diri kita sendiri, dan akhirnya kita tuh terganggu dan kita jadi takut salah. Sehingga dari manakah rasa bersalah yang tidak sehat itu? Yaitu antara lain dari hati nurani yang sudah tercemari dengan pola asuh. Seringkali orang tua mendidik anak-anaknya dengan rasa bersalah yang tidak sehat. Kamu nih ya udah dididik, nggak tahu malu. Kemudian atau mendidik dengan gini, kamu jangan lakukan kesalahan loh. Kalau kamu lakukan kesalahan nanti dihukum. Kalau kamu salah nanti kamu kena hukuman, kena malapetaka. Atau gitu aja nggak bisa nolong orang tua, udah dibesarkan, gitu aja nggak bisa nurut. Jadi anak merasa bersalah. Anak yang sering dikritik itu akan timbul rasa bersalah. Dan rasa bersalah itu tidak hanya oleh orang tua, bisa juga oleh otoritas yang di atas kita, entah guru, entah kakak, atau otoritas-otoritas lainnya yang menimbulkan menginginkan ketaatan dengan menimbulkan rasa bersalah. Kalau istilahnya ya sekarang istilah anak muda gaslighting ya, itu kan intimidating ya rasa bersalah. Dan akhirnya kita jadi merasa bersalah lalu menyalahkan diri sendiri, lalu bilang saya nggak baik, saya nggak berguna, saya nggak bisa apa-apa, itu menjadi guilt, menjadi shame. Dan rasa bersalah itu kita akan melumpuhkan kita, membuat kita nggak bisa move on seperti Daud. Jadi di Mazmur Daud menuliskan, Daud itu lumpuh karena rasa bersalah. Lalu rasa bersalah dari mana lagi yang tidak sehat? Itu dari iblis, karena kan iblis itu pendakwa. Sehingga kalau kita merasa bersalah, cek dan dicek. Rasa bersalah kita itu tepat,
Memang Roh Kudus yang mengingatkan, yang ya udah kita bertobat, kita berubah. Tapi kalau terus cek dulu, benar nggak kita salah di sini? Atau pendapat orang yang menyalahkan kita, padahal belum tentu kita salah. Nah, sekarang kita perlu pahami nih, biasanya setiap kita ada emosi negatif yang sering mendominasi. Kenali. Pilihlah 2 emosi negatif yang sering mendominasi hati kita. Marah, takut, sedih, dan rasa bersalah. Pilih 2 yang mana. Kalau saya didominasi rasa takut dan rasa bersalah. Jadi saya ini jarang merasa sedih. Sehingga kalau saya sedih, keluarnya takut. Jadi saya sering yang didominasi rasa takut dan rasa bersalah. Ibu-ibu dan teman-teman boleh tulis di chat box. Kenali 2 emosi negatif yang sering mendominasi kita. Dan biasanya kita sering dikuasai ini. 2 dari 4. Atau jangan-jangan 4-4-nya. Oke, boleh tulis di chat box ya, atau tulis di kertas. Sekali lagi, semua emosi negatif yang ada di dalam hati kita sebenarnya nggak salah, tapi perlu diproses. Saya coba baca chat box ya. Oke, marah dan rasa bersalah. Wah, Bu Yuni sama. Oh, kalau saya takut dan rasa bersalah ya. Ada lagi boleh sharing, ditulis 2 emosi yang sering menguasai. Jadi mulai sadar ya ternyata rasa bersalah. Nah, ini juga rasa bersalah dan takut. Ternyata rasa bersalah tuh cukup menghantui loh. Ketakutan dan khawatir, marah dan sedih. Yes, minimal kita tahu. Nanti kita belajar cara mengelolanya. Nah, ada satu yang saya mau share penting banget. Setiap emosi negatif, sekali lagi, kan saya bilang itu wajar ya. Karena itu akan muncul sebagai respon otomatis di hati kita. Itu wajar. Tetapi masalahnya kita pada saat emosi negatif itu muncul, kita nggak bisa memprosesnya. Jadi pada saat nggak bisa memprosesnya, emosi negatif itu menumpuk di tangki hati kita. Sebagai contoh, dari kecil sampai hari ini, berapa banyak peristiwa negatif yang kita alami dalam hidup ini. Jadi mungkin kita tuh mungkin sedih, kecewa, takut, dan cemas. Sekali lagi sebagai seorang anak, bayangkan dari kita sebagai seorang anak. Kita pernah merasa sedih, takut, cemas, kecewa, numpuk kan? Lalu kita nggak memproses rasa takut, sedih, kecewa, cemas itu. Jadi itu menumpuk di tangki hati kita nih. Sampai hari ini, saya di usia 40 sekian lah, hampir 50. Udah berapa banyak emosi-emosi negatif di hati saya. Yang menumpuk semakin lama semakin penuh. Emosi negatifnya nggak salah ya, tetapi kita nggak punya kemampuan untuk mengelola dan memproses dengan sehat. Saat menumpuk penuh di tangki emosi kita, semakin lama tangki hati kita ini penuh dengan emosi negatif, sampah-sampah emosi negatif yang tertumpuk lah. Jadi space yang kosong ini tinggal sedikit. Space yang kosong ini adalah kemampuan kita mengelola hari ini dan yang akan datang. Makanya kalau space-nya semakin sempit, kenapa ada orang karena peristiwa kecil aja hari ini jadi meledak, jadi marah-marah dan depresi. Jangan-jangan sampai emosi negatifnya sudah menumpuk hampir jebol. Lalu kenapa di pandemik ini orang tambah marah-marah? Pandemi COVID, jangan-jangan hanya pemicu. Tetapi pada dasarnya di tangki emosi kita tuh sudah menumpuk. Lalu karena pandemi jadi bertengkar dengan pasangan dan bisa jadi bercerai. Jangan-jangan kemarahan terhadap pasangannya itu sudah menumpuk. Kan kita nggak tahu. Jadi sebenarnya ada tumpukan-tumpukan emosi negatif. Kalau semakin lama semakin penuh, bisa full nggak? Kalau full, mentok, kemudian bisa over capacity. Disitulah mulai terjadi gangguan-gangguan jiwa. Kenapa? Kalau misalnya emosi negatif ini menumpuk, maka kita tuh menjadi kondisi tegang. Kalau kita kondisi tegang, tubuh kita menghasilkan hormon kortisol yang akan menjadi racun bagi kimiawi otak. Lalu pada saat kimiawi otak mulai terganggu, disitulah mulai gangguan-gangguan jiwa abnormal. Itu sebabnya untuk menolong seseorang supaya sehat secara jiwa, sebenarnya milikilah kemampuan untuk mengelola emosi, memproses emosi negatif supaya tidak menumpuk. Jadi emosi negatif ini perlu dibersihkan, diproses dan dibersihkan. Kalau tidak, maka dia menumpuk dan panen rayanya. Halo ibu-ibu, biasanya panen rayanya itu adalah di usia 60 tahun ke atas karena sudah menumpuk sampahnya. Maka di usia 60 tahun ke atas banyak yang sikapnya menjadi semakin tidak dewasa karena tidak bisa mengelola emosi dengan baik. Jadi penting sekali ya untuk tidak menumpuk emosi negatif. Sekali lagi, emosi negatifnya tidak salah karena memang itu muncul, tetapi
pada saat menumpuknya dan tidak diprosesnya. Itu yang akan membuat kita jadi bereaksi dan negatif. Bukankah firman Tuhan di Markus 7 menuliskan apa yang keluar melalui perkataan, perilaku, itu bersumber dari hati. Kalau isinya sampah, ya keluarnya perkataannya nyelekit lah, emosional lah, marah-marah, perilakunya, keputusan-keputusan yang didorong oleh sampah-sampah emosi. Kita jadi wanita yang reaktif. Hanya reaktif itu didorong oleh emosi semata. Sekali lagi, peristiwa negatif boleh terjadi. Mungkin pada saat kita difitnah, kita terluka. Tetapi yang membedakan, apakah kita reaktif mengambil keputusan hanya dorongan luka, atau kita berespon. Berespon itu artinya mengelola luka kita, mengelola emosi, mengelola diri kita, berpikir jernih, lalu kita mengambil keputusan yang tepat, berespon dengan tepat sesuai firman Tuhan. Nah, penting sekali loh untuk kita membersihkan sampah emosi negatif ini. Karena kita punya bagian otak yang dinamakan prefrontal cortex di bagian depan sini. Ini adalah executive function yang menolong kita menganalisa, berpikir jernih, mengambil keputusan, membedakan yang baik dan yang buruk, bisa mengelola diri kita. Kemudian ada bagian otak yang namanya amigdala, yaitu otak alam bawah sadar. Begitu amigdala dipenuhi ya, dibanjiri dengan emosi, maka executive function kita menjadi shutdown, tidak berfungsi. Sulit berpikir jernih, sulit membedakan yang baik, yang buruk, sulit menganalisa, sehingga menjadi pribadi yang keputusan-keputusannya hanya dibanjiri, didorong oleh emosi. Makanya penting sekali untuk ini diproses. Sekarang bagaimana caranya? Kayaknya saya minta waktu 5 menit lagi ya untuk meneruskan. Hasilnya kalau emosi itu tidak diproses, disitulah pengaruhnya kepada karakter, motivasi, relasi dengan keluarga, pelayanan, pekerjaan, kepemimpinan, didorong oleh emosi semata. Jadi, walaupun kita semakin tua umurnya, getting old, menjadi tua, usia bertambah, belum tentu kita growing up. Responnya seperti anak-anak, dikuasai oleh emosi. Kalau anak-anak kan dikuasai emosi ya, meledak-ledak semau-maunya, tidak bisa menahan diri, kemudian nggak bisa mengerti perasaan orang lain. Bagaimana kita bisa ngerti perasaan orang lain? Kita sendiri nggak ngerti emosi kita, nggak ngerti perasaan kita. Kemudian sudut pandang kita juga jadi sempit, nggak paham apa yang terjadi dengan orang lain. Inilah sebabnya kita perlu dewasa secara emosi. Dan dewasa secara emosi, itu orang yang bisa mengelola emosi, cerdas emosi, itu sangat berpengaruh kepada pertumbuhan rohani. Di dalam buku ini, hal yang mustahil untuk menjadi dewasa secara rohani, sementara masih tidak dewasa secara emosi. Bagaimana ya cara mengatasi emosi? Ada 5M. Ada cara yang sehat dan cara yang tidak sehat. Cara yang tidak sehat adalah dari dulu, dari kecil, kalau kita mengalami masalah, kita sedih. Jangan sedih, jangan marah, lalu dipendam. Kalau emosi dipendam, kelihatannya baik-baik tanpa keluarnya. Tetapi itu menyimpan sampah emosi negatif di hati. Lalu M yang kedua ada yang mengabaikan. Kamu sedih? Enggak, saya enggak sedih, baik-baik aja gitu ya. Itu namanya denial, mengabaikan. Bilang tidak apa-apa, menyangkali perasaan kita. Itu tidak menyembuhkan, itu menumpuk di hati kita. Ada lagi yang meledak keluar, sembur sana, sembur sini. Siapapun kena semburan dimarahin. Lega sesaat, tetapi menyakiti orang lain. Tapi itu bukan memproses emosi secara sehat. Ada lagi dengan mengalihkan. Kalau saya stres, melakukan kegiatan yang lain, makan, jadi banyak emotional eating, itu mengalihkan loh. Nonton drama Korea, kemudian apalagi main game, sosial media. Kecanduan. Kecanduan itu adalah bentuk mengalihkan pada saat kita mengalami marah, sedih, kecewa. Semua kecanduan. Akar masalahnya itu karena ada luka atau ada emosi yang tidak bisa diproses dengan baik. Lalu kita melakukan pengalihan. Kenapa orang merokok? Kenapa orang self-harm? Kenapa orang terjebak dalam narkoba? Karena kan sebenarnya ada stres, ada luka, ada kemarahan yang dia tidak mau rasakan. Lalu dia mencari sesuatu supaya dia mendapatkan kelegaan, tetapi berulang-ulang dan itu tidak menyembuhkan.
Semua memendam, mengabaikan, meledak, keluar, mengalihkan, itu semua membuat kita menyimpan emosi dalam tangki emosi kita dan semakin menumpuk. Yang sehat adalah dengan memprosesnya. Makanya, kalau kita tidak bisa memprosesnya, jadi kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Orang yang terdapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Dan bagaimana cara anak kita memproses emosinya, itu mengikuti cara kita. Entah memendam, mengabaikan, dan sebagainya. Sekarang, bagaimana memproses emosi secara sehat ya? Yang pertama adalah ada memproses emosi secara sementara. Kalau kita udah mulai marah dan ingin meledak gitu, kita perlu mendinginkan secara sementara dulu supaya kita tidak marah-marah atau meledak. Mendinginkan emosi dulu ya secara sementara. Bagaimanakah mendinginkan emosi? Bisa menjauhi sumber emosi, bisa relaksasi, bisa olahraga sebentar, rekreasi, hobi, melakukan hobi atau selingan. Yang penting mendinginkan emosi sementara, mengalihkan, nggak apa-apa. Tapi ini hanya sementara. Kemudian, kalau sementara, ini tidak membersihkan tangki emosi kita dari sampah emosi negatif, tidak. Hanya mendinginkan sementara. Bagaimana cara membersihkan ini? Kita lihat ya di sini. Ada 5M. Merasakan, memberi label, mengakui, mengenali sumber, lalu mengekspresikan. Merasakan itu gini loh, apa perbedaan perasaan dan emosi? Emosi itu adalah sesuatu yang otomatis muncul di hati kita saat terjadi sesuatu. Tetapi merasakan itu adalah kita dengan sadar merasakan emosi-emosi apa yang ada di hati kita. Merasakan dengan sadar emosi-emosi apa yang ada di hati kita. Karena begini, bisa jadi seseorang udah nggak tahu lagi, dia lagi marah, lagi sedih, lagi apa, dan sebagainya. Dia nggak bisa merasakan emosinya lagi. Dan akhirnya jadi mati rasa. Kenapa seseorang bisa mati rasa? Karena dari kecil sama orang tuanya dibilang, jangan sedih, jangan marah, jangan kecewa. Jadi cepat dipendam, atau disangkal, dan akhirnya jadi tidak sensitif dengan emosinya. Ini penting banget. Begitu kita mati rasa, itu justru lebih berbahaya. Karena kalau kita nggak tahu kapan kita marah, sedih, kecewa, dan takut, hampir dipastikan kita juga tidak bisa merasakan bahagia. Kapan kita merasakan sukacita, bahkan kita juga tidak bisa merasakan kasih karena kita menumpulkan emosi kita. Dan kalau kita tidak bisa merasakan apa yang di hati kita, bagaimana mungkin kita bisa empati dan merasakan perasaan orang lain? Makanya kenapa banyak orang Kristen hatinya menjadi dingin, nggak bisa mengasihi, yang ada penghakiman, karena dia sendiri juga nggak tahu emosi-emosi dan perasaan yang ada di hatinya. Jadi mulailah ya kita belajar mengenali dan merasakan emosi-emosi kita. Itu kecerdasan emosi, mengenali emosi. Mulai nggak enak, mulai marah-marah. Kenapa kita marah-marah? Jangan-jangan kita takut jadi marah-marah, jangan-jangan kita sedih jadi marah-marah. Jadi apa yang kita rasakan? Itu penting. Kalau emosi tidak bisa dihilangkan, perasaan bisa dimatikan dan menjadi mati rasa, bisa bisa di-off-kan. Jangan sampai kita menjadi mati rasa. Yang pertama adalah merasakan. Lalu yang kedua, kita perlu memberi label apa yang kita rasakan. Misalnya anak kita marah-marah, kita bilang, kamu merasa apa? Gak tahu, nggak merasa apa-apa. Diajarin. Cara ini juga untuk kita loh. Ini namanya kamu marah. Jadi kamu lagi marah. Lalu setelah memberi label, kasih label, lagi marah, lagi sedih, lagi kecewa, lagi takut, lagi cemas. Ditanya, penyebabnya apa? Nggak tahu. Kalau nggak diajarin, nggak tahu loh sumber marahnya. Lalu tanya gini, kamu marah karena opa, karena adik, atau karena koko? Karena koko. Apa yang koko lakukan? Iya, koko iseng. Oh, jadi kamu marah karena koko iseng ya? Iya. Begitu emosi itu ditemukan, namanya apa? Marah, dan karena apa? Lalu diakui dan diungkapkan, saya marah karena koko isengin saya. Itu namanya langsung diproses.
Dan itu, emosi itu terurai dari hati kita dan tidak ditumpuk lagi. So simple, tapi kita nggak punya kemampuan seperti itu. Karena dari kecil yang ada dipendam, atau akhirnya jadi marah-marah. Kita bisa ajarin anak kita, marahnya tidak salah. Kamu bilang kamu marah nggak apa-apa. Tapi kalau kamu marah-marah dan maki-maki Koko dan lempar-lempar barang, itu yang tidak tepat. Anak-anak bisa diajarin gitu. Lalu kalau dia ketakutan, kamu merasa apa? Takut. Oke, yes, kamu takut. Karena apa? Kenali sumbernya. Begitu anak kita bilang, saya takut karena penyebabnya apa? Itu membuat kelegaan, sampah emosi negatif terurai, hatinya lega, baru bisa mendiskusikan langkah-langkah yang akan dilakukan. Nah, ini adalah cara yang sehat. Jadi merasakan, memberi label, temukan nama emosi itu di hati kita. Lalu mengakui jujur. When you accept your feeling without judgment, you give them permission to melt away. Sampah emosi itu lumer dari hati kita. Jadi kita perlu jujur dengan diri kita sendiri. Karena banyak orang Kristen nggak jujur. Jujur itu dari kata alete, dikubur, tidak disembunyikan. Pada saat kita terbuka dengan perasaan kita, itu membawa kepada kebebasan dan akan menyembuhkan. Minimal jujur kepada diri kita sendiri dan jujur kepada Tuhan. Kamu marah? Enggak, saya nggak marah. Waktu kita bilang nggak marah, marahnya tetap ada. Dan nggak ada gunanya, justru memperburuk. Waktu kita nggak jujur. Nggak bisa diproses. Tapi waktu kita jujur, iya saya marah. Karena apa? Disitulah emosi kemarahan diproses dan kita mendapatkan kelegaan. Setelah mengakui perasaan itu penting loh. Saya marah, akui di hadapan Tuhan. Karena apa? Temukan sumber penyebabnya. Karena seringkali kita nggak tahu. Tapi begitu kita tahu sumber penyebabnya, baru nanti kita bisa cari solusi. Kenali sumber penyebabnya yang melatar belakangi. Baru ekspresikan di hadapan Tuhan. Akui, Tuhan saya marah. Atau ekspresikan dengan kita menceritakan kepada safe person. Bukan untuk ditumpuk. Saya ini punya safe person, jadi kalau saya tertekan, kalau saya marah, saya kecewa, saya cerita kepada safe person, bukan yang bocor ya, yang menghakimi, kemudian yang akhirnya ember, empang, samudra. Yakobus 5 ayat 16, ini powerful banget. Saling mengaku dan mendoakan, maka kamu akan sembuh. Mengakui emosi kita, lalu didoakan. Disitulah sumber kesembuhan. Makanya kenapa pelayanan konseling itu tuh diminati, karena susah cari safe person. Dan biasanya di ruangan konseling, sebenarnya saya menyediakan hati dan telinga, dan saya menggali untuk orang itu menceritakan perasaannya. Hal yang paling powerful itu adalah gini, bahkan sampai orang yang trauma pun, kapankah proses kesembuhan itu terjadi? Yaitu pada saat orang itu bisa menceritakan pengalaman negatif dan juga perasaannya diungkapkan, proses menceritakan, dan lawan bicaranya itu mendengarkan dengan empati, proses bercerita itu yang menyembuhkan. Itu membuat sampah emosi negatif itu terurai. Lalu kalau nggak punya orang untuk bercerita, minimal tulis. Nah, saya suka tulis yang mengekspresikan tulis. Tulis, kalau saya marah dengan siapa saya tulis. Minimal mengeluarkan, jangan disimpan. Itu membersihkan tabung emosi saya. Kalau saya udah mulai marah-marah di rumah, wah ini ada sesuatu yang membuat saya marah, sedih atau kejadian yang perlu diproses ataupun dengan menggambar supaya emosi kita terproses. Lalu bagian berikutnya adalah kalau kita mau mengungkapkan kepada seseorang, misalnya kepada anak kita, boleh bilang, Mama marah karena kamu tidak lakukan ini secara asertif, bukan provokatif. Kamu nih anak yang nggak tahu diri, kamu anak yang nggak pernah berubah. Atau kita misalnya kesepian, kita tinggal bilang aja sama suami kita, saya kesepian, butuh waktu dan minta ditemenin. Itu kan mengungkapkan kerinduan dan emosi kita yang kesepian, tapi dengan cara asertif, bukan provokatif. Kamu nggak pernah punya waktu, pelayanan melulu, kamu nggak pedulin saya, itu provokatif. Kita lebih sering asertif atau provokatif. Nah, setelah itu, kalau kita tahu sumbernya, ada yang melukai, kita perlu melepaskan pengampunan yang berkontribusi timbulnya emosi negatif. Kadang-kala perilaku orang lain, seseorang yang menyakiti, kalau kita tahu sumbernya, kita perlu melepaskan pengampunan. Disitulah emosi kita menjadi terurai. Dan untuk menguraikan tumpukan emosi itu tidak cukup hanya satu kali proses. Mungkin kalau Tuhan ingatkan sesuatu, kalau ada hal yang nggak enak di hati kita, yuk mari kita proses dengan cara yang tadi ya. Apa? Merasakan. Kita lihat M yang pertama penting sekali ya, merasakan.
kemudian memberi label, mengakui, mengenali sumbernya, dan mengekspresikan minimal kepada Tuhan, dan jujur dengan hati kita sendiri. Dengan demikian, kita menyembuhkan diri kita secara emosi, tidak menumpuk emosi negatif. Dan pada saat kita bisa memproses emosi dan menyembuhkan diri kita secara emosi, itu adalah hadiah terbesar yang kita berikan kepada diri kita dan orang-orang terdekat, yaitu keluarga. Karena kalau enggak, tumpukan emosi itu mempengaruhi perilaku dan perkataan yang bisa melukai orang lain. Demikian sharing dari saya, mohon maaf agak mundur 7 menit. Semoga materi hari ini memberkati dan memperlengkapi kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya serahkan kembali kepada panitia. Tuhan memberkati. Oke, thank you Bu Iliana. Oke, kita bisa kasih virtual close-nya nih. Waduh, kayaknya 45 menit kayaknya nggak berasa nih. Katanya udah banyak banget nih Bu Iliana nih. Oke, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, kita mau foto bersama ya. Kita jadi mau foto dulu sebelum kita masuk ke Q&A. Jadi saya bisa minta untuk semuanya open video. Oke. Bu Siska udah siap ya untuk foto ya? Semuanya boleh nyalakan videonya. Mungkin kita kasih gambar hati. Boleh. Nah, boleh gambar reactionnya gambar hati atau tangannya begini juga boleh. Semua ada 4 halaman. Saya nggak tahu Bapak Ibu ada, Ibu-ibu semua di sini ada di halaman keberapa. Jadi boleh nggak kita kasih hatinya agak lamaan. Takutnya ada keburu hilang gitu ya. Saya mulai dari screen pertama ya. 1, senyum. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Senyum. 1, 2, 3. Slide ketiga, Susi, Sudarsi, Vivi, masih ada yang belum senyum. 1, 2, 3. Slide terakhir. Wah, ini slide terakhir banyak yang off video semua ini. Oke lah, namanya ada ya, slide terakhir. Oke, terima kasih. Saya kembalikan pada Meliani. Sip. Waduh. Oke deh. Oke, kita masuk ke sesi Q&A atau tanya jawab. Jadi buat ibu-ibu semua yang ingin bertanya, mumpung ada ahlinya nih. Oh, bukan ahli ya tadi ya, masih terus berproses nih. Bisa langsung ditulis di kolom chat, atau mungkin ada yang mau ngomong langsung bisa raise hand. Nanti silakan dibuka mic-nya dan langsung bertanya dengan Ibu Iliana nih. Oke, silakan yang mau bertanya. Tadi ada satu sih Ibu Iliana di chat, cuma mungkin udah dijelasin tadi kali ya. Ibu Hana bertanya bagaimana cara mengelola emosi marah. Nah mungkin tadi karena terakhir-terakhir udah dibahas, jadi mungkin bisa lebih spesifik kali ya. Mengelola emosi marah. Yes. Oke, thank you. Caranya tadi tetap sama yang 5M tadi. Oke, ditambah satu yang mendinginkan emosi deh. Misal kita udah mulai marah nih, kita perlu kenal satu yang bisa mendinginkan kita dulu, yang tidak membuat kita tuh jadi langsung marah-marah. Kenali apa? Misalnya kita cepat-cepat menjauhi sumber marahnya dulu, atau diem, atau kita mungkin langsung minum air dingin gitu ya, atau kita langsung mengingatkan diri. Itu penting dulu ya. Pada saat kita mulai marah, apa yang membuat kita adem? Itu perlu kenali. Lalu setelah kita tenang, ngomong, atau kita mau memproses dulu juga nggak apa-apa, tergantung. Misalnya kalau saya sama anak saya marah, saya pergi dulu sih, terus saya berpikir jernih dulu. Apa yang saya rasakan? Apa yang saya rasakan? Nah ini kembali nih ya, merasakan dulu apa yang saya rasakan. Marahkah? Benar marah atau sedih? Jadi ternyata bisa loh sedih. Saya ini bisa sedih karena waktu saya ngomong dicuekin sama anak saya. Jadi saya sedih sebenarnya, tapi sedih jadi keluarnya mau marah. Oke, saya sedih, akui saya sedih. Kan kasih nama ya, kasih label, sedih labelnya. Terus saya lihat karena apa? Ternyata yang sumber saya marah itu karena saya sedih karena anak saya cuekin saya. Kenali cuekin.
Lalu kenapa saya sedih dicuekin? Karena saya merasa diabaikan sama anak saya. Itu perlu kenali loh. Karena saya merasa diabaikan. Akui Tuhan, saya ini marah sama anak saya karena merasa diabaikan. Berpikir jernih, benarkah anak saya mengabaikan saya? Kan belum tentu. Bisa jadi sibuk belajar dan sebagainya. Nah, kalau kita sudah akui perasaan kita, itu kita bisa berpikir jernih. Ternyata dia tuh lagi sibuk. Oke, it's okay. Nanti saya akan tanyakan baik-baik. Kalau kita udah memproses dulu berpikir jernih. Kalau kita terluka dengan anak kita ampuni Tuhan, saya mengampuni anak saya mengabaikan saya. Udah sih sampai di situ itu untuk memproses emosinya. Lalu mengekspresikan boleh. Setelah kita beres, kita bisa ngomong, Net, misalnya, tadi mama tuh ajak ngomong, kamu itu nggak jawab. Jadi mama sempat marah sama sedih. Sebenarnya apa yang membuat kamu nggak jawab? Baru dia bilang, orang saya lagi sibuk, saya lagi kerjain PR, kan jadinya bisa bicara baik-baik dibandingkan marah-marah. Marahnya it's okay. Proses dulu, baru mengekspresikan secara sehat. Semoga menolong ya. Dan kemarahan itu ada yang sebentar, ada yang lama. Misalnya kejadian yang membuat marah-marah banget, bisa nggak diproses bisa sampai sebulan? Bisa banget loh. Bisa marah, udah marah, ya udah ambil waktu, saya suka nulis. Tuhan saya marah kepada siapa karena apa? Oke, segitu dulu lega sesaat. Mendingan tuh, kan kemarahannya mungkin segini, diproses sekian. Lalu terus ingat lagi, marah lagi. Ambil waktu loh, malam-malam saya nulis, saya akui Tuhan saya masih marah, atau saya ngomong saya masih marah. Tapi saya mau melepaskan pengampunan. Apakah udah selesai? Belum tentu. Ingat lagi, masih marah. Pokoknya begitu hati kita masih bergejolak, itu jangan diabaikan, diakui. Tuhan saya masih marah sama dia karena ABCD. Karena apanya perlu disebut ya. Tapi saya melepaskan pengampunan. Sampai kapan? Sampai saya ingat itu lagi, rasa marahnya udah nggak ada lagi. Nah disitulah emosi marah saya yang di hati saya sudah diuraikan. Itu sebenarnya. Jadi tindakan saya tidak dikuasai kemarahan-kemarahan. Kalau enggak, marah sama seseorang, nanti saya bisa marah-marah ke orang itu, atau ke orang itu nggak berani, kan seringkali ke orang itu nggak berani ya, orang luar. Lalu keluarnya kemana? Orang rumah, anak saya disembur. Terus siapa-siapa di rumah yang jadi kena semburan. Ini kan mengalihkan kemarahan. Itu nggak baik, apa-apa yang ditumpuk. Pas nanti satu hari akan keluar dan biasanya sasarannya orang terdekat di rumah. Oke, bahkan kadang-kadang sedih, kecewa pun keluarnya marah-marah kepada orang terdekat. Gitu. Oke, semoga menolong ya. Yes, itu ada ditulis M-nya tuh, M. Oke, mungkin tadi ada yang Raisen CMI ya. Raisen mungkin bisa di open mic-nya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Tadi aku lihat kayaknya raise hand si CMI ya. Apa kepencet nih? Dipendam tidak baik ya, disembur tidak baik. Jadi diproses dengan sehat. Oke, sip. Mungkin ke pertanyaan berikutnya aja harus sambil tunggu CMI nih ya. Jadi ada nih Bu yang tanya, bentar tadi saya. Nah, dari Ibu Yeni Goh nih, Bu Iliana, bagaimana cara mengeluarkan emosi? Saya suka pendam diri aja nih, ternyata tidak sehat ya. Nah, bagaimana cara untuk mengeluarkan emosinya? Ya, Ibu Yeni dari Batam ya. Salam ya buat Delon. Ya. Kemudian caranya itu adalah seperti yang tadi, mulai mulai mengenali dulu. Kan udah kependam nih ya, udah kependam. Kadang-kala kita nggak tahu lagi perasaannya apa lagi kayak gitu. Suka bingung loh. Caranya begini, begitu hati kita nggak enak ya, kan sering kan lalu kita bukan yang lain, benar nggak? Begitu hati kita mulai nggak enak, kita udah sibuk-sibuk yang lain kita abaikan. Ini sebenarnya membuat kita tuh menumpulkan emosi. Jadi begitu ada hati kita nggak enak, kita perlu punya ambil waktu untuk refleksi diri. Itu kemampuan loh yang perlu dilatih. Refleksi diri ini nggak enak. Jadi apa yang nggak enak nih? Marah, sedih, takut, cemas. Melatih untuk peka dan sensitif dengan emosi kita. Itu yang pertama. Temukan, oh sedih, ya oke, saya sedih, yes, sedih. Lalu mulai ditulis atau diakui lah, minimal diakui. Cara mengeluarkannya adalah mengakui kepada diri sendiri dan kepada Tuhan, saya sedih. Nah, lalu temukan sedihnya sumbernya yang mana. Ini untuk menemukan juga perlu latihan. Dulu saya sampai nggak tahu, yang ada adalah marah-marah. Lalu untuk menemukan sumber tuh sampai mikir gitu ya, yang mana
Itu perlu latihan, tapi begitu kita melatih diri dan bisa dengan cepat, oh saya merasa apa, sumbernya di mana, disitulah nanti kita jadi lebih mudah untuk mengenali. Itu namanya cerdas emosi. Akui diri kita, lalu mengeluarkannya itu lewat tulisan. Oh, biasa dalam doa nih. Doa, Tuhan, saya marah, Tuhan, saya sedih. Jadi waktu saat teduh, ambil waktu untuk mengekspresikan. Karena kalau kita mengekspresikan sama Tuhan, kita seperti ada koper bagasi emosi, kita nggak taruh di mobil kita terus-menerus dibawa kemana-mana, tapi kita serahkan kepada Tuhan. Nah, inilah yang jarang kita lakukan. Maka Tuhan akan memberikan letih, lesu, dan berbeban berat, akan memberikan kelegaan, tapi seringkali kopernya kita simpen ya. Yang kedua, tulis. Jadi mulailah nulis. Kadang waktu kita nulis, kita nggak tahu apa yang kita tulis, tapi waktu mengalir akhirnya keluar bisa sampai nangis-nangis. Itu sering banget. Itu loh itu loh Yeni. Atau menceritakan kepada teman. Tapi kan menceritakan kepada teman safe atau tidak. Kalau kita takut, minimal kita nulis. Kalau ketemu support system yang aman, senang sekali bisa cerita perasaan. Itu. Tapi mulainya perlu latihan dari merasakan dan mengenali ya. Oke, ini penting banget. Oke, semoga menjawab. Kelihatannya gampang ya, tapi kayaknya sulit dilakukan gitu ya. Benar, so simple. Iya, benar. Untuk anak-anak kita juga perlu dilatih ya. Apa yang kamu rasakan? Nanti dia jawabnya gampang. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena dari dulu kita udah ajar begitu. Jadi kalau mereka bilang enggak apa-apa, yuk, mama pengen dengar, mama pengen cerita gitu. Kamu apa yang kamu rasakan? Nanti anak kita belum tentu bisa lo tahu lo lagi marah, sedih, kecewa, cemas. Nah, mumpung masih kecil ajarin ya gitu. Iya. Nah, ada satu lagi nih yang tanya dari Ibu Sufi nih, Bu. Kalau sampahnya sudah terlalu banyak karena sudah terlalu lama sampai udah lupa masalahnya, bagaimana cara membereskannya? Yes. Nah, ada banyak yang udah lama terus lupa, itu kan yang lalu-lalu. Mulailah membereskan dari yang sekarang. Yang sekarang dulu aja. Jadi waktu misalnya, kan sekarang ini kita berhadapan, yang ada di hadapan kita, banyak aja yang bikin kita marah, kita kesel gitu ya, kita kecewa. Mulailah kita proses yang ada di hadapan kita. Begitu kita marah, kita proses seperti tadi, akui saya marah karena apa. Lalu saya mengampuni orang itu. Udah, nanti kalau ada kesel, kita lakukan lagi. Kalau sedih, kita proses. Kalau takut juga. Saya takut karena hal-hal ini, akui. Biasanya pada saat ketakutannya diakui, berkurang, jadi lega loh. Nanti waktu kita mulai memproses yang hari ini, berarti kan kepekaan kita terhadap emosi dan cara kita, skill kita mengelola emosi kan semakin lebih baik ya. Pelan-pelan bisa loh, banyak nih dari cerita. Nanti Tuhan mulai ingatkan loh tentang luka-luka lama. Jadi lapisan demi lapisan. Nanti kalau Tuhan ingatkan luka tertentu atau peristiwa tertentu yang lama, ambil waktu, Tuhan, saya ingat peristiwa itu, kok saya jadi ingat sedih lagi? Saya mengakui ternyata saya masih terluka dan sedih dengan peristiwa itu. Saya mengakui saya sedih karena A, saya melepaskan pengampunan. Seperti tadi. Caranya sama. So simple ya, tapi nggak mudah ya. Nanti Tuhan bukakan yang lain lagi, diproses dengan hal yang sama. Ini yang paling simple. Kecuali kalau memang khusus untuk menggali luka-luka, itu misalnya ada workshop-nya atau apanya, itu juga pasti perlu Tuhan yang membukakan. Semoga menjawab ya. Mulailah dari yang sekarang. Yes, berarti yang udah lama-lama nggak usah diingat-ingat lagi ya, Bu ya. Bukan nggak usah diingat-ingat. Maksudnya gini, justru banyak yang lama-lama itu kita udah lupa, belum tentu sudah dibereskan. Bukan dilupakan. Ya, melupakan tidak memulihkan, tetapi memprosesnya itu yang akan memulihkan. Nah, untuk memproses luka lama, justru perlu diingat yang mana peristiwa yang melukai, lalu diproses, emosinya diproses seperti tadi. Tetapi kalau memang Tuhan tidak ingatkan, ya sudah, kita jalani yang sekarang, hanya saja begitu Tuhan ingatkan, proseslah yang diingatkan oleh Tuhan, berlapis-lapis. Itu. Oke, semoga menjawab. Dari Bu Hana nih, ada nih Bu Ili, bagaimana jika saat proses mendinginkan marah saya kelewatan, jadi yang sikap muncul sekarang jadi nggak peduli, bodoh amat. Nah, ini salah, jadi saya harus berapa lama mendinginkan supaya nggak kebablasan nih. Ya, benar banget. Mendinginkan itu akhirnya menjadi proses pengalihan ya, dan mengalihkan dan menjadi sebuah kebiasaan ya. Lalu jadi memendam deh, bablas. Mulailah dari sekarang, kalau misalnya ada sesuatu mendinginkan, alangkah baiknya sih malam-malam kita proses loh. Waktu saat teduh, coba deh kita saat teduh atau ambil waktu perlu refleksi. Karena ini memang benar-benar kita perlu menyediakan waktu untuk merefleksi.
diri kita, ambil waktu merasakan sih sebenarnya. Bukan merasakan membuat kita jadi baper, bukan ya. Kenapa orang bisa jadi baper? Yang membuat baper itu adalah ininya yang numpuk. Jadi dikit-dikit baper nggak tahu dengan masalah apa gitu ya, apa juga baper sumbernya juga nggak tahu di mana, hal kecil pun baper. Nah pada saat bapernya itu ambil waktu, apa sih yang membuat saya baper? Bapernya itu apa sih? Marahkah, sedihkah, takutkah atau apa? Memang perlu ambil waktu, mulai melatih diri. Semoga menjawab ya. Oke deh. Nah, Ya. ada nih dari Bu Erni nih, salah satu yang buat kita marah mungkin karena anak-anak tidak melakukan apa yang sudah dipesan dan selalu berulang-ulang untuk melanggar aturan yang sudah dibuat. Contoh setiap pagi suruh sarapan tapi selalu tidak dilakukan. Nah, saya jadi harus gimana ya, Bu? Oke, Semoga dimengerti pertanyaannya. ngerti banget dan dirasakan banget. Iya. Kita bedakan antara dua sisi ya. Karena ini kan berhubungan juga apa yang harus dilakukan kan berhubungan juga dengan melatih anak. Sekarang kita lihat dulu dari mengelola emosinya. Nah, pada saat kita lihat anak kita nggak lakukan sesuatu yang kita ucapkan berulang-ulang, marah. Betul kan marah itu kan terjadi karena ada ekspektasi yang tidak terpenuhi dan juga ada aturan yang dilanggar lalu kita marah. Itu betul. Beda dengan akhirnya jadi marah-marah. Nah, sesudah kita marah, kita lihat dulu juga sisi anak kita loh. Kita lihat dari sisi konteks anak kita. Pada saat anak kita misalnya berulang-ulang lupa, disuruh sarapan lupa, bukankah kita sebagai orang tua juga perlu latihan dan sarapan? Latihan dan seringkali lupa sarapan juga. Dan kita mengulang-ulang kesalahan juga kan. Apalagi ini anak-anak, namanya latihan. Latihan itu butuh waktu. Kita lihat dari sisi situ. Seringkali yang membuat kita marahnya jadi tinggi. Coba kita lihat di balik kemarahan. Apakah sekedar anak kita tidak melakukan, atau kita merasa tidak didengarkan, atau kita merasa diabaikan oleh anak kita, atau kita merasa tidak dihargai, biasanya itu yang membuat kemarahan kita jadi lebih tinggi loh. Karena kita merasa tidak dihargai. Nah, pada saat kita merasa tidak dihargai anak kita, merasa tidak didengarkan, merasa dicuekin, lalu kita jadi marah-marah, biasanya itu jangan-jangan luka lama kita, yang kita merasa tidak berharga, jadi pada saat anak kita nggak dengerin kita, melanggar aturan, kita langsung merasa tidak dihargai dan akhirnya jadi gampang marah-marah dan ngambek. Kita juga cek loh, kalau ada pola-pola kemarahan yang berulang-ulang dan kita overreaction untuk sesuatu yang simple, jangan-jangan ada isu dalam diri kita yang terkoneksi dengan luka lama yang perlu diproses dan disembuhkan. Emosinya numpuk tuh. Itu perlu cek dan dicek. Oke, kita bedakan ya ini ya. Lihat, wajarlah anak-anak. Lalu berikutnya, kan sebenarnya bisa disikapi dengan baik kalau dengan berpikir jernih. Ya bikin aturan. Kan dalam ilmu parenting perlu loh bikin aturan. Misalnya gini, yuk kasih tahu dulu. Ekspektasi mama apa? Makan jam sekian. Bagaimana caranya? Kasih tahu. Tapi kita lihat dulu usianya sudah pas atau belum. Kalau anak-anak, terus udah gitu ekspektasi kita umur 5 tahun menjadi seperti 8 tahun. Ya kitanya yang nggak sehat. Ekspektasi anak umur 5 tahun melakukan sesuatu seperti usia 8 tahun. Untuk melatih anak sesuai usianya. Kayak misalnya umur 8. Ya udah, kamu sarapan. Kita sepakati ya, mama ini kepengen kamu tuh sarapan. Kalau ini dilanggar, apa konsekuensinya? Konsekuensinya, weekend kamu nggak nonton film. Setuju? Setuju. Ya udah, nanti begitu dia tidak sarapan, dilanggar, konsekuensinya nggak nonton weekend. Bukan dengan marah-marah. Kan kalau kita bisa berpikir jernih, kita bisa diskusi dan anak belajar, mentaati aturan dan juga menerima konsekuensi. Bukan marah-marahnya. Karena kalau kita mengajar anak dengan marah-marah, yang diingat bukan konten pengajarannya, tapi yang diingat emosi kemarahan itu yang diterima oleh anak, yang anak itu ingat mama marah-marahnya, bukan nilai atau apa yang ditanam di balik marah-marah itu. Padahal kita tujuannya mau kasih nilai untuk anak ingat. Nggak diingat loh. Semakin kita marah-marah, kita berpikir, kita marah supaya anak berubah dan ingat. Betul saat itu berubah, tapi yang dia ingat itu adalah takut akan kemarahannya. Isinya tidak diingat. Kan kalau kita mau menanam nilai, yaitu saat kita makan sama-sama, waktu tidur, waktu jalan-jalan di ulangan 6 itu loh, waktu non-konflik itulah tempat untuk menanam nilai. Sepakati, dilanggar, terima konsekuensi. Karena kita nggak didik secara itu, jadi waktu dilanggar ya kita punyanya ilmunya marah-marah doang, bukan ilmu mendidik. Semoga menjawab ya.
Oke deh. Bagus banget nih, jelas banget penjelasannya. Jadi bukan berarti itu salah ya Bu Ili ya. Jadi kadang-kadang kita marah-marah jadi malah nggak sampai pesennya ya. Iya, benar. Nah, ada satu pertanyaan nih yang aku pengen tanyain mungkin dari pribadi aku sendiri ya Bu Ili ya. Sebenarnya boleh nggak sih Bu kita mengakui kemarahan kita di sosmed? Nah, karena jujur ini penting banget saya tanyakan karena mungkin sering banget kita juga tanpa sadar karena sekarang juga sosmed udah mulai ibu-ibu pun udah mulai nih ya, maksudnya Instagram segala macam. Nah, sebenarnya wajar nggak sih Bu kalau kita mengakui kemarahan kita itu lewat sosial media gitu? Oke, saya mau bertanya tujuannya apa ya mengakui kemarahan lewat sosial media itu juga? Nah, betul. Tujuannya apa? Lalu dampaknya apa? Plus minusnya apa? Hmm. Balik ke situ saja sih mungkin. Saya nggak berani jawab boleh atau tidak, baik kembali lagi tujuannya apa, dan kita kenali setiap yang kita lakukan plusnya apa, negatifnya apa. Plusnya apa waktu kita marah-marah menunjukkan kemarahan di sosial media, apa plusnya? Gunanya apa? Negatifnya apa? Itu mungkin. Semoga menjawab ya. Oke. Kalau nggak ada gunanya jadi nggak usah itu ya Bu, yang nggak usah di-post-post ya. Oke. Oke, mungkin gunanya kita berpikir kita akan lega. Nah, leganya untuk apa? Apakah waktu untuk kelegaan harus di sosial media atau yang lain? Nah, itu juga kembali lagi ke kita ya. Lalu pada saat di-post di situ dampaknya apa? Sebenarnya apa yang ingin disampaikan juga dan kepada siapa? Itu pertanyaannya sih. Ya, betul. Oke deh. Mungkin ada satu pertanyaan lagi nih terakhir sebelum kita menyelesaikan Q&A kita pada malam hari ini. Ada satu orang mungkin yang mau bertanya langsung raise hand. Karena mumpung kita belajar nih sama-sama. Oke. Kalau tidak ada, mungkin saya mau tanya dengan Bu Ili, bolehkah? Boleh, silakan. Ya. Langsung saya deg-degan ditanya Bu Siska. Mumpung ketemu pakarnya, nggak mau rugi. Saya nggak setuju dibilang pakar. Lebih banyak pengalaman. Bu Ili, saya mau tanya, kalau ibu-ibu kan di sini, kalau yang masih muda oke lah ya, pengalamannya masih sedikit dalam hal berhubungan, dalam hal memanage emosinya. Tapi kalau buat ibu-ibu yang sudah menikah 20 tahun, 30 tahun, mungkin itu udah bertubi-tubi kependam gitu, sampai mungkin sudah mengabaikan perasaannya dan sudah mati rasa. Kalau udah terlanjur mati rasa, terus udah nggak tahu lagi rasanya apa, terus udah terserah lah, bodo amat lah. Itu gimana Bu Ili? Thank you. Iya ya. Iya, mumpung Bu Siska tanya, saya jadi ingat mau mendorong, bukan mendorong, menyuruh aja deh. Menyuruh ibu-ibu dan teman-teman nonton film. Nonton film, nanti kita cerita tentang hari ini. Itu film wajib tuh. Film wajib. Itu di situ bagus banget, satu keluarga. Ini menjawab Bu Siska juga sih. Satu keluarga. Nanti kalau misalnya kalau ini nontonnya di Netflix. Kalau nggak punya Netflix, Bu Siska minta sama saya punya link yang bisa nonton itu, klik linknya lewat video ya. Lewat handphone. Di film itu menceritakan satu keluarga, papa, mama, anak, terus mengalami sebuah pengalaman. Lalu pada saat menghadapi pengalaman itu semuanya menggunakan cara memproses emosi dengan cara yang tidak sehat. Ada yang memendam, ada yang marah-marah, ada yang mengisolasi diri, menghindari, ada tuh yang mengisolasi diri, dan ada yang mengalihkan. Terus ada yang menghibur diri dengan rasionalisasi, nggak apa-apa lah gitu ya, denial, menyangkali. Dan sepanjang tak bertahun-tahun sampai dewasa, ke semua di dalam anak-anak sampai dewasa, semuanya itu justru saling mengelukai karena tidak memproses lukanya, memproses emosinya. Sampai di bagian akhir, barulah mereka di dalam percakapan saling mengakui perasaan satu dengan yang lain. Mengakui perasaan, dan akhirnya pulih loh. Dan itu bagus banget. Lihatlah ya, nonton ya. Jadi, kalau kita udah mati rasa itu justru, saya termasuk mati rasa juga di satu sisi sih sebenarnya ada. Jadi saya mati rasa di sisi sedihnya. Makanya saya baru tahu kenapa saya nggak bisa sedih, nggak bisa dan lain sebagainya. Tapi keluarnya marah-marah dan takut. Gitu. Jadi mulailah melatih diri, cara melatih diri saya mulai rajin menulis jurnal, menulis apa yang saya rasakan hari ini. Yang kemudian juga kalau misalnya mulai ada yang nggak enak tadi tuh, posisi yang nggak enak aja, atau kita mulai marah-marah kepada yang lain, atau hati kita, diri kita mulai tidak
tenang. Itu sebenarnya emosi kita sedang bergejolak. Hanya saja kita nggak kenali dan biasa waktu telusuri apa, lalu perasaannya apa? Coba perlu kenali, sedih. Minimal 4 itu deh. Marah, rasa bersalah. 4 itu kenali dulu. Lalu kasih label, telusuri saya bisa jawab itu ya Bu Siska ya. Benar-benar refleksi, merenungkan dan mengenali perasaan. Waktu untuk mengenali. Oke. Bu, boleh Ya. tolong diulang tadi judul filmnya apa? Lupa belum dicatat. Nanti cerita tentang hari ini. Bu Nanti sekali. cerita tentang hari ini. Nah, kita cerita tentang hari ini. Nanti kita cerita tentang hari ini. Ya. Oke, jadi teman-teman boleh catat juga bareng-bareng, nanti kita nonton bareng ya. Terima kasih Bu Ili. Ya, oke. Oke deh. Saya ulangi lagi nih, nanti kita cerita tentang hari ini. Bisa dinonton nih. Oke, mungkin sebagai penutup, Ibu Iliana bisa menyampaikan kesimpulan atau closing statement nih tentang tema yang kita bahas hari ini. Saya nggak, oke, bentar ya. Saya nggak siapin closing statement, saya cari contekan. Oke. Kata-kata penutup, iya. Sebentar ya. Kata-kata penutup yang tentang emosi. It's okay not to be okay. Benar ya? Ada kata itu ya. Jadi kalau kita misalnya marah, sedih, kecewa, takut, cemas, itu nggak apa-apa. Itu adalah hal yang wajar. Kalau kita butuh ambil waktu untuk memproses emosi kita, ambillah waktu untuk memproses emosi kita. Tidak perlu berpura-pura saya tidak apa-apa. Saya tidak perlu berpura-pura saya kuat, saya tidak takut apapun, saya tidak sedih. It's okay kok kalau kita sedih, takut, kecewa, dan cemas. Dan orang yang berani, bukan orang yang tidak merasa takut loh. Dia tahu apa yang dia takutkan. Dia tahu apa yang menghambat dia. Tapi dia mau mencoba untuk maju. Sehingga dia berani mengatasi rasa takutnya. Takutnya tetap ada. Jadi it's okay to not to be okay. Atau it's okay to be not okay. Entahlah grammar yang benar yang mana. Tuhan berkati. Oke, thank you Bu Iliana. Ya. Bisa kasih reaction lagi nih buat Ibu Iliana yang hari ini materinya sangat luar biasa. Memberkati kita semua wanita-wanitanya Tuhan ya pastinya ya. Oke, it's okay not to be okay. Jadi sekian hari ini Zubina kita sudah selesai. Semoga bisa menjadi berkat buat setiap para wanita yang hadir pada malam hari ini. Nah, sebagai penutup saya minta disuruh panitia nih minta Dr. Ruth Erdiana untuk menutup kita dalam doa. Oke, bisa. Ya, selamat malam. Ya, silakan. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Ibu Liana untuk pembelajaran yang bagus banget pada malam hari ini. Saya pribadi pun belajar banget bahwa benar banget nggak boleh tuh yang namanya emosi tuh dipendam-pendam, diabai-abaikan, dianggap nggak ada. Karena ya suatu saat pasti akan meledak juga. Jadi memang harus diekspresikan dengan cara yang benar. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah menyiapkan acara ini. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini, untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk belajar ya Tuhan tentang apakah itu emosi, salah satu anugerah yang Kau berikan kepada kami ya Bapak. Untuk bagaimana cara kami mengenalinya, bagaimana cara kami memprosesnya dan mengekspresikannya ya Bapak. Kami percaya Tuhan setiap wanita-wanitamu di tempat ini Tuhan pada malam hari ini Bapak boleh benar-benar belajar ya Tuhan, dan boleh Tuhan hari-hari ke depannya Bapak kami boleh Tuhan benar-benar mempraktekkan apa yang telah kami pelajari hari ini Tuhan. Mulai ya Tuhan membuang ya Bapak segala macam sampah dalam tabung-tabung emosi kami Tuhan, mulai belajar memproses dan mengekspresikannya dengan benar ya Bapak, sehingga kami Bapak boleh Tuhan membawa menjadi berkat ya Tuhan dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam lingkungan kami Tuhan. Dan aku juga percaya Bapak Engkau yang berkati Tuhan pelayanan Ibu Iliana lebih lagi Tuhan, dalam apapun yang beliau kerjakan ya Tuhan, berkat-Mu ya Tuhan menyertai dia ya Tuhan, dan ada banyak lagi ya Tuhan orang yang boleh diberkati ya Tuhan. Engkau yang berkati pelayanannya, Engkau yang berkati pekerjaannya, Engkau yang berkati keluarganya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, amin. Nah, sebelum kita meninggalkan ruangan Zoom ini, ada 2 pengumuman penting nih yang saya mau sampaikan ini. Boleh di-share? Oke.
Oke, pengumuman pertama itu adalah bulan depan kita akan mengadakan acara Zoominar seperti ini juga, khusus wanita pastinya, dengan tema wanita unik dan menarik. Nah, pembicaranya adalah Pendeta Sandy Sujak. Nah, jadi pastikan itu di hari Selasa, tanggal 19 Oktober, pukul 18.30. Jadi seperti hari ini nih, jadi boleh dicatat dulu nih di agenda kita. Jadi 19 Oktober kita akan ada Zoominar khusus wanita seperti ini lagi, dengan tema wanita unik dan menarik. Nah, oke, pengumuman terakhir besok. Oke, besok Selasa 21 September. Nah, saya mengundang juga buat para wanita kalau mau bergabung dalam acara mini seminar dengan tema Wajah Gereja Pasca Pandemi. Bagaimana kita mengantisipasinya? Nah, itu pukul 9 pagi sampai jam 11. Nah, meeting ID dan passcode bisa dilihat atau bisa difoto yang tertera di layar ibu-ibu semua, bersama dengan Pendeta Dr. Andes Gani Wiono, praktisi pendidik teologi dan gembala sidang. Nah, jadi kami mau mengundang untuk ibu-ibu yang mau ikutan, bisa silakan join, bisa dicatat untuk meeting ID dan passcode-nya. Nah, sekian pengumuman dari saya. Nah, kita jumpa di bulan depan ya, di 19 Oktober nih. Thank you. Mungkin Bu Siska atau mau menyampaikan sepatah dua patah kata? Ya, terima kasih buat Bu Ili yang sudah membagikan berkat. Waduh, kenyang semuanya ya. Kayaknya nggak cukup waktunya, mau nambah 2 jam lagi, boleh nggak Bu Ili? Makasih. Nah, bener banget nih, nggak Bu cukup Siska. Bu Susi, makasih ya Bu Susi, Bu Siska. Ya, makasih Bu Ili, Tuhan berkati. Dan panitia, makasih. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ili. Ya, biar buat semuanya bisa mempraktekkan ya. Nanti bulan depan kita ketemu lagi. Tuhan berkati ya. Oke. Dengan demikian, seminar hari ini telah selesai. Terima kasih semuanya, ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu yang disayang oleh Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Tetap semangat ya. Terima kasih ibu-ibu semua untuk partisipasinya dan semangatnya. Tuhan berkati, selamat berpraktek, semangat. Semangat. Terima kasih Bu Ili. Sama-sama. Bu Ili. Dan Sama-sama, Tuhan Bu Lena. berkati. Terima kasih Bu Susi. Tuhan berkati. Thank you, Bu Ili. Sama-sama, Tuhan berkati. Sama-sama, Tuhan Ya. berkati. Thank you Bu Ili. Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati.